Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, dengan izin qudrah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya mendapat kehormatan untuk bersilaturahim, sharing ilmu khususnya terkait dengan internasional dengan para sekretaris akademika di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Terima kasih pada para pelihara guru besar yang alhamdulillah ini dua-duanya perempuan ya. Jadi ada hegemoni kaum perempuan terhadap laki-laki di negara ini. Ini apakah satu kemenangan atau kekalahan laki-laki? Kemudian para dosen, para senior dan Pak Turan saya kembali mungkin dulu ketemu di ketika saya Yusuf ya, ketika saya masih muda ketika itu, kalau sekarang mantan orang muda. Para dosen yang saya hormati, sengaja pada kuliah pagi ini saya mengangkat tema yang mungkin ini pertanyaan agak retoris ya. Jadi saya mempertanyakan to what extent international law is truly international in nature. Jadi sampai sejauh mana hukum internasional itu betul memiliki karakter internasional. Jadi saya ajukan satu pertanyaan retoris atau istifham ingkari kepada para pesantren. Satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan short answer yes or no, tapi tidak memerlukan satu kajian. Karena di sini tidak semua menggeluti secara spesifik internasional, saya ingin menyampaikan satu pemahaman bersama dulu apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Karena tidak setiap yang berpredikat internasional dengan sendirinya itu hukum internasional. Dalam banyak literatur use of international law, meski yang dimaksud adalah public international law, itu sebagai lawan dari private international law. Jadi public international law itu adalah suatu asas ya, kaidah yang mengatur relasi antar negara, state dengan non-state actors, relasi non-negara. Nah, non-negara ini sekarang menjadi sangat meluas. Kalau pasca Perang Dunia Kedua itu hanya organisasi internasional, tapi sekarang sudah menyangkut individu. Bahkan ada the most potential candidate to be new subject of international law, yaitu multinational corporations. Nah, sementara kalau private international law itu bukan hukum internasional, maka suka disebut dalam literatur sebagai conflict of laws. Karena kalau dalam hukum internasional yang menjadi karakteristik khususnya itu adalah international element, jadi elemen internasional, yaitu public institutions. Kalaupun ada individu, tapi dalam kaitannya dengan public institusi. Jadi individu sebagai subjek hukum internasional itu terbatas terkait dengan perlindungan HAM dan juga bagaimana individu itu ingin mendapatkan perlindungan. Jadi tidak bisa umpamanya individu dia membuat perjanjian internasional dengan Bank Dunia untuk pinjam duit makanya. Kalau begitu Pak Hilton akan bikin perjanjian dengan Bank Dunia ya. Itu melengkapi jumlah revenue. Nah, sementara kalau private international law, perdagangan internasional itu foreign element. Jadi beda, foreign element. Kalau di public international itu international element. Kalau di private itu foreign element. Kenapa foreign element? Karena private subjeknya. Saya pikir Ibu Prof sudah sering menjelaskan kepada
mahasiswa yang mengenai private dan national foreign element, jadi individunya di situ, bukan institusi. Nah, itu untuk titik anjak kita mengkaji ini tadi. Yang satunya. Nah, saya mengajukan beberapa background. Yang pertama itu, apakah betul hukum internasional itu really international in nature? Ternyata dalam 2 dekade terakhir, para pakar hukum internasional dari Eropa sendiri mereka mulai mempertanyakan, karena hukum internasional itu dianggap sebagai expression of shared European values, culture, and European superiority yang disebut sebagai Eurocentric. Makanya ada pengkritik yang cukup tajam, dan itu dari Eropa sendiri, dalam Profesor Marcos Kennedy. Akibatnya hukum internasional itu menjadi tampak dan terasa sangat hegemoni bagi negara non-European nations. Sekarang kan eksistensi dari WTO juga dipertanyakan oleh negara-negara berkembang. Kemudian yang menarik adalah negara-negara di Asia itu partisipasinya di dalam lembaga-lembaga internasional itu sedikit sekali. Ini ada satu paper yang mungkin bisa diakses dari Dekan NUS ya, National University of Singapore, yang dia menulis tentang ini, under participations and under representations of Asian countries in international and institutions. Padahal Asia itu paling banyak, tapi under participations dalam hukum internasional. Bahkan dengan sarkastik itu negara-negara Eropa itu mengatakan where is Asia? Where is Asia and what is Asia? Dan lebih mengerikannya lagi ketika mereka berbicara Asia itu hanya 2 negara yang dimensions, yaitu China dan India. Indonesia itu belum. Nah, ini tantangan untuk Pak Daniel, Pak Hilton ya. Banten itu kan eksistensinya sudah diakui sejak abad ke-15 sini ya. Jadi harus dikaji dulu bagaimana relasi dulu Kesultanan Banten sejak abad ke-15. Kemudian yang keempat, ternyata hukum internasional itu pernah dijadikan sebagai legal vehicle of colonialism, ya. Dan itu yang menjadi faktor ya, kenapa negara-negara Asia itu sangat kritis pada awal-awal mereka terbentuk pasca Perang Dunia Kedua. 3 penyebabnya legal vehicle of colonialism, jadi zaman internasional itu sebagai kenalan hukum kolonialisme. Nanti saya kasih beberapa contoh. Yang kedua ada unequal treaties of the 19th century. Jadi pada abad 19 itu terjadi perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan negara-negara karena kita kan dijajah, unequal treaties. Yang sampai sekarang itu juga diderita oleh negara-negara di Amerika Latin. Kemudian yang ketiga terjadi unfair trial, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, sebagaimana dirasakan oleh Jepang. Itu kan sebenarnya peradilan pemenang perang, pasti itu akan salah bang, itu sebagaimana halnya Saddam Hussein itu kan pengadilan karena dia kalah saja. Apa kesalahan Saddam Hussein? Tidak terbukti adalah weapon of mass destruction. Padahal yang jelas-jelas salah itu adalah George Bush, karena dia melakukan invasi ke Irak dengan tanpa ada satu dasar hukum internasional yang benar di sini. Jadi George Bush itu keras kepala betul ya. Ini kurang lebih 1000 pakar hukum internasional Amerika ngasih nasihat. Tapi kalau udah berkuasa itu susah diberi nasihat ya. Susah di sini. Kata pakar-pakar hukum internasional Amerika ke George Bush, Mr. President, Anda jangan menginvasi Irak. There is no single rules international yang justifies American invasions. Apa itu jawaban George Bush? We don't need anybody's permission.
Saya tidak perlu perkenan siapapun. Siapa? Richard Busit. Tapi yang menarik, pada tahun 2004 saya berkesempatan ke Kairo. Ketika itu dubes kita di sana, siapa ya, yang dari Aceh, saya lupa lagi namanya, bicara. Ternyata di Kairo itu sedang disiapkan satu international conference, exit strategi bagi Amerika, karena baru 1 tahun perang. Itu Amerika itu sudah de facto kalah. Jadi tentara-tentara Amerika yang meninggal dunia itu malam-malam diangkutnya ke negara Eropa. Jadi George Bush itu minta dunia untuk tidak menyiarkan Amerika itu kalah gitu. Jadi Amerika itu kalah tapi gak mau disebut kalah. Ini susah. Itu susah. Jadi sebetulnya Amerika di Irak sama di Vietnam sama-sama aja. Jadi siapa itu Raja Hoax dunia? Ya, George Bush. Yang kemudian dilanjutkan oleh Donald Trump. Ya. Sekarang perlu 4 tahun rakyat Amerika untuk insaf ya, untuk sadar gitu ya. Kayak satu buku yang menguliti habis bagaimana Trump itu terpilih. Judul bukunya menohok, How Bullshit Conquered the World. Bagaimana omong kosong itu menaklukkan dunia. Gitu. Nah, jadi Trump itu adalah produk dari bullshit. Jadi pikir di Indonesia sebagai negara. Oke, nah kemudian yang ingin saya jawab adalah bagaimana how to make international, truly international in nature. Nanti ada saya tawarkan, ya, mulai dari Bonn Conference saya mulai. Kemudian internasionalisasi internasional itu dalam artian adalah to make international bound to reflect common law of mankind instead of European national law. Jadi sekarang itu sebetulnya hukum internasional secara nilai itu internationalizations of European law. Makanya bagi orang Eropa itu sangat mudah mereka belajar hukum internasional karena seperti belajar hukum negaranya sendiri. Dalam pertemuan ini Pak Hildan, Pak adanya belum masuk gitu ya, ASEAN Society of International Law. Belum ya? Nah, nanti harus masuk gitu ya. Nah, sekarang dia presiden ICJ, hakim mahkamah perempuan dari Cina. Saya lupa lagi namanya, nggak panjang sih, tapi karena pendek dia saya lupa namanya. Sangat berdoa sekali, kayaknya senyumnya itu susah ya. Selama 3 hari kita di Bangkok, dia nggak pernah senyum. Dia dalam pidatonya begini, katanya meskipun saya ini adalah hakim mahkamah internasional, waktu itu belum presiden, guys. Akhirnya saya sebagai orang Asia menjadi belajar hukum Eropa. Kata dia itu kasus-kasus dan sebagainya. Nah, dan ini sebetulnya berdampak kurang bagus juga ke sistem peradilan dunia karena tidak mendapat koreksi yang signifikan. Makanya dikembangkan satu proyek dalam 1 dekade terakhir perlu adanya judicial dialogue. Judicial dialogue memerlukan satu masukan-masukan dari non-European nations ya, untuk penyelesaian sengketa. Itu diakui. Sehingga dari Indonesia kan belum pernah ada yang jadi hakim internasional. Nah itu salah satu penyebabnya dia harus bekerja keras untuk belajar sistem mereka. Di samping juga harus bisa bahasa Inggris dan Prancis ya. Ini bahasa Prancisnya itu yang susah. Saya juga bercita-cita jadi hakim ICJ, belajar bahasa Prancis 1 tahun. Ternyata cuma cukup sampai di bandara aja. Pas diajak bicara lebih lanjut, waduh pusing juga ya. Padahal bahasa Prancis itu seksi ya, enak gitu. Enak. Jadi sekarang baru ngerti kalau dengar. Tapi pas harus merespon, aduh enggak ada yang gitu ya. Bahasa Prancis. Nah, jadi
internasionalisasi hukum internasional itu tidak lain adalah paradigm shift from hegemony to harmony of norms. Karena sampai dengan meskipun sekarang itu secara langsung hegemoni itu tidak seperti sebelum Perang Dunia Kedua, akan tapi hegemoni normanya sangat kuat sekali sampai sekarang juga, hampir dalam segala hal. Nah, jadi internasionalisasi internasional itu adalah shifting from hegemony to harmony of norms. Nah, ada 4 yang plan yang untuk bahasa saya. European colonialism and hegemony of values, kemudian perlu decolonialization of international law, harmony of norms, moving from otherness to togetherness, making international law is really international in nature. Kita perlu berperan memproduksi norma-norma baru internasional. Kita punya pengalaman yang signifikan. Semua tahu peran Profesor Mokhtar dalam menggolkan konsep articulated state. Ini diakui oleh Profesor Barbara Kiewiacz-Koka. Dia mengatakan begini, Indonesia did not break international law, rather made it. Indonesia itu tidak melanggar hukum internasional, tapi membuat hukum. Nah, jadi sekarang negara berkembang itu tidak boleh kita melanggar hukum, tapi we have to create international law. Itu dilakukan oleh Indonesia, karena konsep archipelagic state itu ditolak oleh semua negara besar karena implikasinya yang luar biasa. Dan terus diperjuangkan, karena Indonesia pernah melakukan unilateral declaration dengan deklarasi Juanda, itu kan ditolak, melanggar konvensi Geneva. Tapi kemudian diperjuangkan hampir 30 tahun, kita membuat hukum disebut dengan articulated state. Maka Indonesia harus wajib berkontribusi dalam semua aspek sekarang. Jadi jangan langgar Indonesia itu, tapi rather we have to create new international norm, new international law. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Jadi daripada melanggar kerumunan, lebih baik bikin masker baru gitu, kan gitu ya. Kalau kerumunan, kalau ini jumlahnya tidak melanggar ya, lebih baik bikin masker baru sekarang kan, dengan macam-macam model. Nah, jadi hukum internasional itu not only reflects but substance is truly the European values and traditions. Substansinya itu. Ya, saya pernah mengikuti International Law Commissions, yaitu satu sidang tahunan pakar-pakar hukum internasional di PBB. Jadi cara mengajarnya itu menurut saya sangat bagus sekali. Saya dialog dengan Profesor Martin. Umpamanya dia mau menjelaskan mengenai state responsibility tanggung jawab negara, maka dia akan mengidentifikasi 5 kasus utama. Ini tanya sama mahasiswa, kasus apa saja? Kalau ke-5 kasus itu sudah ada di memori mahasiswa, maka kuliah jalan. Tapi kalau maunya baru 4, maka kuliah ditangguhkan, harus baca dulu nanti baru minggu depan. Makanya penguasaannya sangat kuat sekali. Hukum internasional di mereka. Karena itu tadi itu kan udah European values and traditions. Nah, akibatnya orang Eropa itu enjoy their supranative norms and practices that ultimately made the European were confident to declare and claim as a matter or events the sole contributor
to the establishment of the law of nature and law of nations. Jadi dia sebagai the sole contributor itu klaim si Eropa itu ya. Nah, hukum internasional modern itu ternyata dibentuk pada era kolonialisme. Jadi antara hukum internasional pada usaha modern pada waktu pembentukannya dengan kolonialisme itu seperti the two side of the one coin. Hubungannya nanti kita lihat. Jadi seharusnya kolonialisme memerlukan power, dominasi, hegemoni, dan kontrol. Nah, hukum itu adalah salah satu kendaraan yang digunakan waktu itu. Makanya universalization of international law yang diklaim oleh mereka itu tidak lain adalah the political byproduct of European colonialism and imperialism. Antara kolonialisme dan imperialisme sama, dua-duanya juga adalah hegemoni, dominasi. Yang berbedanya motif. Ketika kolonialisme Eropa datang pertama kali ke London, maka mereka motifnya imperialisme atau ekonomi. Tidak bersifat ekonomi. Tapi setelah berekonomi, mereka berpikir ini akan lebih menguntungkan kalau melakukan dominasi politik. Maka lahirlah kolonialisme. Yang datangkan mereka ke sini motif ekonomi, imperialisme. Sehingga sekarang muncul satu sentimen-sentimen anti asing dalam perdagangan plus asing kan begitu ya? Dari situ. Jadi ada sebuah memori ratusan tahun. Bagaimana ketika Belanda datang pertama kali ke Pelabuhan Banten? Mereka itu pedagang, kan duduk di sini VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Itu mereka. Tapi kemudian ikut kolonialisme. Gitu. Makanya Grotius yang disebut sebagai the father of international law, dia itu ternyata pernah jadi lawyernya VOC untuk sengketa Belanda dengan Portugis di Selat Malaka. Jadi sebetulnya Indonesia itu memiliki akal dalam perkembangan hukum internasional. Dulu justru lawyernya VOC dan sengketa Portugis di situ ya. Nanti Pak Elton bisa mengkaji itu mana positions untuk Malaka dan Malaka internasional. Dulu justru pernah jadi lawyers. Nah, kolonialisme itu Eropa itu dan hegemoni dari Amerika menjadikan internasional itu sebagai legal and political device to force a distinction between the civilized West and the non-civilized non-West, and that legitimized the universalization of European values and tradition. Jadi gini, si kolonialisme Eropa mereka menyebut non-European nations itu uncivilized. Jadi sebagai bangsa yang tidak memiliki kecanggihan untuk mengaplikasikan hukum internasional. Oleh karenanya mereka mengembangkan konsep-konsep yang betul-betul hegemonik ya. Contohnya konsep res nullius. Kita akan memahami dalam terma yang umum res nullius itu wilayah yang tidak ada penduduknya, dan itu salah satu cara perolehan wilayah. Tapi dalam kolonialisme Eropa, mereka mengatakan res nullius itu adalah wilayah yang tidak dihuni oleh orang Eropa. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, gak dianggap ini manusia, karena yang ada di sini bukan orang Eropa. Jadi kata mereka res nullius. Datang mereka ke Australia, ada orang aborigin tapi bukan orang Eropa, res nullius. Itu sialannya. Ya, makanya disebut
disebut sebagai non-civilized mereka itu. Bagi yang belajar hukum internasional, coba perhatikan pasal 38 serta ICJ di situ. Yang sumber hukum internasional ya, tentang the general principles of law ya, yang recognized by civilized nations. Ternyata itu secara sadar diakui oleh pimpinan ya yang mendraft itu pada tahun 20, yaitu dari Belgia, Istanbul, bahwa memang dimaksudkan seperti itu. Jadi menganggap di luar itu sebagai non-civilized. Oleh karena itu sebetulnya kolonialisme itu adalah free rider dalam pembentukan hukum internasional. Makanya dalam perkembangannya di Indonesia dulu Bung Karno dan kawan-kawan sangat against terhadap hukum internasional. Karena dianggap sebagai law of colonialism di situ. Ya. Kan ketika kita merdeka itu unilateral declarations dari kita. Itu sebagai sumber hukum internasional, pernyataan sepihak. Belanda kan menolak. Dia baru mengakui pada 27 Desember 1949. Nah, jadi itu salah satu sumber hukum baru sebetulnya di luar pasal 38. Nah, Indonesia setelah kemerdekaan juga melakukan deklarasi unilateral, itu yang menjuana, tapi ditolak juga. Apa itu dekolonisasi? Jadi sekarang yang harus dilakukan oleh negara-negara kembang khususnya dalam melakukan dekolonisasi hukum internasional. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah ya, it's not related to the procedures and mechanism. Itu bukan itu. Itu relatif demokratis, kan di Indonesia juga mau meratifikasi atau tidak tergantung kita. Tapi lebih terkait dengan substansinya. It's a matter of the substance of the nation, substansinya. Dan di dalam forum-forum internasional, dominasi negara-negara Eropa dan kawan-kawan termasuk Amerika masih sangat kuat. Masih sangat kuat. Jadi kita ini kadang-kadang juga bisa tidak serius atau tidak tahu atau tidak mampu. Saya pernah bertanya ke mahasiswa saya yang sekarang udah pada jadi diploma banyak sekali. Dan mungkin nanti alumnus dari, udah ada alumninya berarti ya dari Universitas ya Pak Daniel. Saya tanya, negara mana yang paling serius memperjuangkan kepentingan internasional, nasional di forum internasional? Maka diplomat yang ex-mahasiswa mengatakan Amerika Pak. Contohnya apa? Mereka itu untuk memperjuangkan satu norma, mereka akan di backup dengan sangat lengkap oleh pakar-pakar. Jadi memperjuangkan satu norma, momennya ini terkait dengan ini, pakar ini dibawa, terkait dengan ini, pakar ini dibawa. Kita kadang-kadang itu hanya cukup oleh diplomat saja. Sebenarnya diplomat kan tidak memahami substansinya. Amerika itu gak pernah main-main untuk memperjuangkan. Nah kita kadang-kadang semua diwakili oleh diplomat. Mereka kan hanya berretorika, berdiplomasi, tapi substansinya tidak. Nah itu pertanyaan saya diajukan di forum, ada kan forum untuk chemical weapons ya. Amerika itu lengkap Pak, ahli-ahli. Kan sini ibu juga belum pernah diajak oleh delegasi kita untuk gimana memperjuangkan Amerika. Jadi wajar kalau mereka itu masih sangat dominan sehingga selalu menjadi rujukan apa yang ada di Amerika benar dan harus ada di sini, kan gitu. Nah ini substansi. Jadi dekolonisasi itu adalah the removal elements and practices of international law that are considered mark of colonialism.
Jadi yang berbau gitu, smart of colonialism should be put in the front of interpreting it in follow with the sense and universality of international law, not with the interpretation that containing the spirit of European colonialism. Itu yang harus dilakukan. Semua kasus-kasus yang masuk ke ICJ, ketika mereka berada pada satu situasi yang si hakim itu sampai pada kesimpulan tidak ada hukumnya, maka mereka akan merujuk di general principle of law-nya itu kepada prinsip-prinsip hukum dari negara mereka. Nah, padahal yang dimaksud di general principle of law dalam pasal 38 adalah prinsip-prinsip hukum umum di masing-masing negara. Umpamanya dalam kasus Sahara Barat pembagian tersebut, bingung tuh hakim ini gak ada penentuannya. Maka di situ ketua presiden ICJ waktu itu Lord Bicknell, dia kan orang Inggris, jadi langsung di kepalanya itu hukumnya tinggal di Inggris, maka gimana pakai sistem trust. Coba kalau hakim yang dari Al-Usul Tirta, yang ada sini kan pasti hukum manusia di situ. Ya. Jadi sekarang kita berkepentingan, belum ada kita kalah sama Bangladesh sama Sri Lanka yang udah pernah menempatkan orang yang hakim internasional. Kita baru paling menempatkan 2 orang tokoh, tapi di ILC, International Commissions yang menggodok norma-norma baru itu Russell Mokhtar, kemudian Pak Nugroho Wisnumurti. Nah, ini dari dosen kita itu kan tiap tahun ada program itu gratis dibiayai minimal master ya, untuk ikut international seminar. Jadi yang menyertai perdebatan di situ sekitar 3 minggu ya Pak Daniel. Pak Daniel itu bisa ikut, Pak itu juga. Biasanya tiap bulan Juni, mungkin sekarang di dulu ada COVID, mungkin tahun depan akan mulai lagi. Itu aplikasinya biasanya bulan Maret. Ya. Jadi kita akan ikut persidangan di situ dengan 24 anggota. Coba aja apply, itu dibayarin semua ya, tiket plus untuk biaya hidupnya. Tapi nanti di situ nginepnya jangan di hotel, nanti habis jangan super, jadi nggak bisa jalan-jalan kalau nginep di hotel. Jadi nginepnya itu aja di Wisma Indonesia ya di situ. Kalau belum dibangun itu di depan WHO itu ada gedung punya dubes Indonesia. Jadi harus ikut kan dosen kita semua ada berapa orang? 4 ya? 6 ya? Nah, ada yang kedua ikut yang di Hague ya, di Academy of International Law. Nah, jadi objektif bukan untuk kepentingan subjektif masing-masing negara. Itu sebetulnya mandatnya. Tapi apa yang terjadi? Dunia mengalami perdamaian yang lumayan dingin ya. Cuma 4 tahun aja. 49 kan udah perang dingin. Di situ. Akhirnya veto digunakan oleh Amerika untuk menghambat Uni Soviet. Begitu juga sebaliknya. Ketika Uni Soviet tahun 79 menginvasi Afghanistan, solusi, tenang-tenang aja Soviet, gue kan punya veto, gitu. Makanya sejak perang dingin itu, siapapun yang mau jadi sekjen PBB harus bisa menyenangkan Amerika dan Soviet. Itu kacaunya. Sampai kemarin soal Palestina. Palestina itu disetujui oleh 2/3 negara di dunia lewat Majelis Umum PBB untuk jadi anggota. Diveto sama Amerika. Jadi gak ada gunanya itu 200 negara yang setuju ke Palestina tunduk namanya Amerika. Dan hak veto itu tidak perlu kita minta penjelasan. Amerika kenapa menolak? Kan perlu. Sebagaimana Bapak-bapak Ibu tidak bisa kepada saya, kenapa
Pak Atif menikahi istri yang sekarang ya saya juga gak bisa menjelaskan. Karena kalau dijelaskan, dirasionalisasi mungkin gak jadi gitu Bu ya. Mungkin gak jadi. Nah itu apa itu? Jadi bukan apetonya tapi subjektivitas. Sudah berpuluh-puluh tahun agar appeto itu direvisi tidak bisa karena setiap kali proposal datang di veto. Jadi ini lingkaran iblis dari lingkaran iblis itu. Makanya waktu itu dalam diskusi saya ditanya, saya mengajukan itu. Jadi katanya gimana caranya untuk veto supaya dihilangkan? Saya bilang bisa. We have to create the third world war. Harus menciptakan perang dunia ketiga. Tapi syaratnya Amerika dan itu harus kalah. Kalau menang itu akan berlipat hak vetonya. Karena ini produk dari perang hak veto itu. Jadi tidak bisa sekarang coba, proposalnya semua udah sepakat. Harus direvisi, udah macam-macam. Ditambah katanya yang punya veto itu perwakilan berdasarkan geografis. Lalu diusulkan Brazil, India termasuk Indonesia. Lama aja Amerika, sok aja kalian bikin usul segini juga veto. Jadi hanya bisa itu diubah dengan membuat perang dunia baru. Tapi syaratnya Amerika harus kalah. Kalau menang udah habis. Kayaknya Amerika hanya bisa kalah oleh Kesultanan Banten. Jawara ya. Kesultanan Banten. Hanya kalah oleh Jawara. Dan Jawara ya. Tadi apa sih katanya? Jujur, adil, dan bahwa Oh, luar biasa. Luar biasa. apa Pak Jawara? Oke. Makalah dia tahu. Nah, jadi paradigma otherness, ya, jadi others itu other than European nations dalam hukum internasional itu resulted from the universal claim of the European values. Jadi sebetulnya yang namanya universalism itu claim. Dan saya mengutip berkali-kali bukan perkataan dari Asia, dari orang Eropa. Martinus Kelly itu sangat keras sekali. Claim. Ya termasuk juga soal universalism dalam human rights itu adalah claim. Itu klaim. Sebab faktanya yang ada adalah partikularisme. Di situ. Nah, saya berdiskusi dengan Profesor sebenarnya Van Genochten aja. Hanya dari universitasnya gue lagi. Gue kan Tilburg bukan ya? Tilburg dia ketua asosiasi hukum internasional Belanda. Setanya ke dia, sedang Profesor Genochten, apakah betul di Eropa itu HAM itu berbasis kepada universalism gitu? Oh enggak bisa top down. HAM itu, dia katakan itu harus bottom up, dalam artian memberi ruang pada partikularisme. Jadi universalisme HAM itu ada pada pengakuan substansi daripada level operasionalnya. Di situ ada ruang partikularisme. Makanya kemudian di Eropa itu mereka mengembangkan disebut dengan konsep margin of appreciation. Namanya ada kasus menarik terkait dengan LGBT. Di Austria ada susah milih pasangan ya. Kalau pasangan harus beda kan? Pasangan harus beda gitu. Masa laki-laki sama laki-laki pasangan kan itu mah kembar kali ya. Kembar. Nah, dia tuh mereka menikah, minta disahkan oleh pengadilan di Austria. Dan disahkan. Yang menarik ditolak sama pengadilan Austria, tidak disahkan. Alasannya apa hakimnya? Karena masyarakat Austria masih menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dan the particular values dengan itu margin of appreciation. Berbeda dengan di Belanda, laki-laki sama laki-laki katanya nikah, maju minta disahkan oleh pengadilan Belanda. Alasannya karena masyarakat Belanda
sudah mengokekan. Kalau di Banten gimana? Diusir orang. Oke. Gimana ya? Itulah kayak ya. Sudah. Tapi sekarang sedang dijadi. Dan negara-negara maju itu membiayai itu, melakukan itu. Dan banyak juga di Indonesia yang mengkampanyekan itu. Bu Tirta harus berbicara mengenai hal ini. Bayangkan kalau nanti di Banten 50% sudah laki-laki dengan laki-laki, perempuan, punahlah kita. Punahlah kita, ini siapa nih keturunan? Kemudian mereka dengan entengnya, ya gampang soal anak, kita mengadopsi saja. Terus siapa yang mau bikin anaknya? Sementara Rasulullah itu waktu nikahnya doanya begini, tazawwajul waludal wadud gitu. Nikahilah pasangan yang bisa menghasilkan anak banyak. Jadi umat Muhammad itu ingin banyak. Akhirnya saya tidak termasuk, saya cuma 3. Iya. Jadi enggak. Isi saya nyuruh boleh juga kawin lagi, tapi jangan pulang lagi ke rumah. Ya, itu margin of appreciation. Jadi clear. Nah, makanya dalam rangka mengembalikan ke fitrah hukum internasional, jadi moving from otherness to togetherness itu requires paradigm shift in the making international norms from claim to constant approach. Selama ini kan klaim dari Eropa. Ya, what the European says that is international, then every country in the world recognize that international. Jadi klaim, tapi sekarang harus constant approach. Maka participation. Dan ini akan tercapai apabila khususnya Indonesia berperan aktif, berpikir keras kita untuk menghasilkan norma-norma internasional yang berbasis kita punya nilai, punya kepentingan. Karena di fora internasional itu adalah semacam meeting point dari semua nasionalitas tersebut. Nah, the paradigm of togetherness, borrowing the words of Onuma, dia pakar hukum internasional dari Jepang, requires an intercivilizational approach. Jadi perlu ada pendekatan antar peradaban. Nah, pendekatan ini menjadi tidak bermakna kalau kita hanya menjadi follower saja. Tidak bermakna dan sama sekali. Moving from otherness to togetherness, this is eventually capable to find a common ground or a common platform that would be the main elements of the universal international law. Jadi kita Indonesia khususnya harus betul-betul menjadikan hukum internasional itu sebagai common ground or common platform semua. Nah, bagaimana menjadikan hukum internasional betul-betul bersifat internasional? Universality adalah kata kuncinya. Tapi universalitas itu is not a matter of claim. It is the respect and acceptance of cultures and values of other nations. Ini yang harus dikembangkan. Tapi itu tadi kembali, kalau kita tidak aktif untuk mempromosikan kita punya values di situ, maka menjadi tidak bermakna. Kadang-kadang kita ini 2 hal kekurangannya. Pertama, kita tidak mengetahui kita punya nilai di situ. Yang kedua, kita tidak berusaha mensistematisasi secara canggih, sehingga ketika dipasarkan negara lain itu memahami. Itu kurang canggih itu. Banyak sebetulnya konsep-konsep internasional yang dikembangkan sangat sederhana asalnya, tapi dengan penuh pendekatan-pendekatan yang sophisticated gitu. Umpamanya contohnya ini, kita kan kemudian menjadi puber dengan restoratif justice, itu kan istilah. Saya membaca kalau Pak ini Profesor Romli klaim itu dari Sumatera Barat ya. Saya membaca itu justru dari nilai di Nusantara ini. Jadi begini, ada 3 tradisi hukum besar di Nusantara, yaitu
Chthonic traditions, Islamic law traditions, and civil law traditions. Apa itu chthonic traditions? Adalah tradisi hukum adat. Jadi chthonic itu chtonos dalam bahasa Yunani artinya tanah. Jadi masyarakat adat itu mereka baru eksis sepanjang dia memiliki dan menguasai terhadap tanah. Semakin sempit tanah yang dikuasai, maka masyarakat adat juga semakin sempit kehidupannya. Seperti sekarang, sesak nafas mereka. Karena hidupnya dari situ. Nah, masyarakat adat itu dulu diteliti oleh Van Vollenhoven. Katanya Vollenhoven itu cuma sekali aja gitu ke Indonesia itu. Tapi dia menjadi pakar. Lebih banyaknya dia hanya mendapat laporan, jadi dia analisis. Jadi kehebatan dia itu pada analisisnya. Saya dapat cerita dari Profesor bagaimana, nggak tahu ini sahih atau enggak gitu, tapi saya aja dari dia. Saking pinternya katanya, di Leiden saya tanya, waktu kamu ke Leiden pernah nggak tuh lihat jendelanya Van Vollenhoven? Nggak sempat sebenarnya. Jadi katanya Vollenhoven itu dia satu hari dia bisa selesai lebih dari satu buku. Buku dan di bawahnya udah nunggu karena Van Vollenhoven selesai satu buku dia lempar buang bukunya. Nah diambil tuh sama di situ sama masa yang nunggu. Baca buku selesai lempar. Jadi dia simpan dulu sini. Canggih benar dia. Analisis dia Vollenhoven itu keliru menganalisis, tapi karena ini canggih sekali. Karena bagi Van Vollenhoven pemimpin adat itu disamakan dengan penguasa dalam pengertian politik kenegaraan sebagai pembuat hukum. Padahal pemimpin adat itu mereka bukan pembuat hukum kan? Karena dalam hukum adat itu hukum tidak dibuat, tapi hidupkan. Makanya pengadilan di masyarakat adat sebelum ada kolonialisme yang kemudian diteoretisasi oleh Van Vollenhoven itu restoratif. Karena masyarakat adat itu kecuali untuk kejahatan besar, gak mau mereka ribut-ribut. Jadi kembalikan saja kepada situasi yang semula. Nah, oleh Vollenhoven karena dia menganalisis pemimpin atau sebagai pembuat hukum, maka dia ubah menjadi corrective justice. Akhirnya sekarang di Indonesia semuanya mau dipidanakan. Akhirnya para ulama sendiri bingung. Gini, satu kesempatan begini, saya mati paripurna katanya guru besar hukum pidana itu sudah dipidana juga pernah katanya. Ya, sambil ketua ketawa tuh beliau habis Jumat dan saya. Tapi saya punya teori baru, apa Pak? Ternyata hukum itu gantung uang, bukan teori baru Pak, tapi baru merasakannya. Itu kata beliau ya. Jangan dipidanakan semua. Dan kemudian masukin ke penjara, bingung juga. Gak ada di Indonesia yang tidak over capacity kan penjara kita. Nah, ini PR besarnya. Ramai lagi sekarang Habib Rizik juga sebentar lagi masuk penjara juga. Kalau Habib Rizik masuk penjara gara kerumunan, nanti Pak Hilton sebagai ketua Departemen Konstitusional karena membuat kerumunan di sini ya. Nanti saya jadi saksi juga di sini. Itu ya. Nah, saya agak ini nih ada bagaimana menjadi internasional. Saya pakai semangat Bandung dulu. Jadi bagi ini sekarang yang terkenal ya, Westphalian. Harusnya kita Bandungnya tuh. Orang Eropa mengklaim bahwa hukum internasional modern itu mulai dari perjanjian Westphalia. Karena mereka mengklaim itu munculnya negara modern. Padahal itu hanya bagi-bagi coupling. Jadi begini, Bapak-bapak dulu perjanjian Westphalia pada tahun 1600. Portugis menjajah ini, Inggris ini, Spanyol, Jerman, Itali, Belanda. Jadi mereka ribut di internet juga. Ribut mereka. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian perdamaian Westphalia itu perdamaian di antara para penjajah. Sialannya itu. Dia dapat penjajah. Jadi mereka berkonflik. Jadi begini nanti ya, udah bagian saya Afrika, hak asli Italia, Belanda, Prancis. Jadi kamu Inggris jangan gak usah, kamu kan udah banyak tuh situ. Kayak gitu-gitu. Mereka makanya konsep kedaulatan beda.
pemahaman mereka dengan kita. Sebagaimana bedanya tadi Restulius di situ. Ya. Jadi semangat penjajahan Westphalian itu. Nah, makanya counterpointnya adalah Bandumian tuh, semangat Bandung di situ. Karena di situ betul-betul menghadirkan hukum yang post kolonial di situ. Makanya tersilih berat kita. Pak Daniel, Pak itu udah baca belum yang ada kumpulan buku ya, yang isinya itu mereka membahas aspek-aspek internasional dari Bandung Conference. Belum punya ya? Nanti saya kirim ya Pak Daniel, nanti dibahas di situ. Ingetin saya lewat WA. Yang nulisnya 99% pakarnya non Indonesia. Siapa juga di situ ya? Gak ngasih tahu ke saya orang Bandung. Jadi kata mereka, yuk orang Bandung sendiri gak waktu. Kita bahasa Westphalian. Bahas itu bagus sekali si buku itu ya. Di pengantarnya itu orang India dengan sangat komprehensif dia membahas. Jadi ini sebetulnya adalah antitesis dari Westphalian, Bandung Conference. Dalam pertemuan ASEAN SEAL di Manila sebelum COVID, semuanya menyebut Bandung Conference, semuanya. Terutama yang Profesor Anthony Ng ya, dari US, semuanya menyebut Bandung. Nah, jadi Westphalia itu sebetulnya pembentukan masyarakat Eropa, ya, yang dimana mereka itu mengkonstruksi wilayah Eropa itu sebagai war zone, teatrum belli, yang sekarang ada war zone. While territory outside the Europe are considered as res nullius, which is open for European countries to occupy. Jadi mereka menganggapnya kan res nullius. Situ. Jadi legal mereka tidak merasa pernah menjajah. Jadi kata Eropa, kamu aja yang baper gitu. Jadi kita sebut baper sama mereka. Ya. Okay. Nah, Bandung Conference in 1955 was when international became truly universal. Jadi we have to start from Bandung Conference. Itu Bandung Conference. Okay. Nah, setelah Bandung Conference dalam rangka untuk menjadikan internasional betul-betul universal in nature itu, ini negara berkembang tuh memproduksi ini 3 pendekatan, yaitu the thirdness, jadi pendekatan dunia ketiga. Ini istilah dunia ketiga itu pertama kali ditemukan oleh Cina. Cina itu pintar dan licik. Indonesia itu licik tapi kurang pintar. Ya, jadi ketipu dan sebagainya. Ya, kita maksudnya. Kita, biasanya kita itu kepintarannya meliciki teman sendiri. Betul kan? Meliciki teman sendiri, pintar sekali. Dulu Cina itu belum kuat, maka mereka menyebut sebagai negara dunia ketiga dan memusuhi internasional. Tapi setelah kuat, mereka hilangkan istilah dunia ketiga, kembangkanlah developing countries. Itu Cina itu karena udah bisa kuat. Dan mulai dia mendekat ke internasional, makanya dia kirimkan juga untuk jadi hakim internasional. Pendekatan hukum internasionalnya mereka tidak mau pakai multilateral approach, maunya bilateral. Mereka itu karena sudah merasa kuat. Oleh karenanya mengapa dia marah besar ke Filipina? Maksudnya lagi marah besar ke Filipina, kenapa sih Cina? Karena maunya Cina, Filipina itu jangan mengajukan ke arbitrase soal Laut Cina Selatan. Ayolah ngomong berdua, kita lewat Cina, yuk Filipina, yuk kamu kan gak punya duit ya. Indonesia juga gak punya duit, mau deket dong kita gitu kan sama itu. Iya, kan harus kayak Pak Luhut gitu kan di situ. Itu arbitrase. Cina kalah tuh Cina. Gak mau Cina. Karena maunya seperti Laos dan Kamboja soal Laut Cina Selatan.
Proses mereka di Hanoi kasih cap. Makanya ASEAN tidak pernah konsensus soal Cina Selatan. Di dekat yang paling miskin sama Cina, wah pasti ini mustahil ini. Mustahil. Kalau Indonesia itu neither muzaki nor mustahil ya. Indonesia itu belum menjadi muzaki, tapi susah untuk mengaku mustahil. Paling kita gorimin global. Jadi gak bikin konsensus karena si Laos sama Kamboja menolak dia karena sudah dikasih. Bayangin si Kamboja itu mau menampungkan pengungsi yang ke Australia, dikembalikan lagi itu dikasih duit. Nah itu Cina. Nah pendekatan dunia ketiga terhadap hukum internasional itu adalah proyek bukan tempat. Jadi ini sebuah program. Nah ada TWL singkatan kedua dari Rules of International itu generasi pertama TWL itu anti kolonial, sangat anti kolonial. Kemudian generasi kedua itu postmodern legal theory. Jadi mereka mengedepankan non-Western values in forming international law. Nah yang ketiga, ini generasi yang ketiga yang masih dikembangkan juga adalah mengembangkan comparative international law, perbandingan hukum internasional. Ini baru di situ. Apa yang dimaksud? Ternyata comparative international law itu adalah membandingkan penerapan hukum internasional di masing-masing negara kan berbeda. Nah itu sekarang disebut dengan comparative international law. Kan sebetulnya contradiction terminis. Perbandingan hukum internasional, bagaimana itu kan sebuah hukum universal. Tapi kok dibandingkan? Ternyata perbandingannya itu adalah bagaimana hukum internasional itu diterapkan di masing-masing negara yang tunduk kepada konstitusi masing-masing. Nah, yang terakhir, bagaimana menjadikan hukum internasional itu betul-betul international, itu saya sebut dengan pendekatan global constitutionalism. Ini juga proyek baru yang dikembangkan satu dekade terakhir. Yaitu intinya untuk mengorganisasikan ya dan pelembagaan kekuasaan. Karena hukum internasional itu sangat politis. Negara kuat itu selalu mendikte. Nah, makanya dengan konstitusionalisme global itu perlu pelembagaan kekuasaan. Jangan kayak sekarang, mau-maunya Amerika aja. Ini diambil meminjam dari KTN. Ajaran konstitusionalisme kan tidak lain adalah pembatasan kekuasaan. Nah, ini multitarik. Jadi ini semacam respon ya terhadap problem global karena tidak adanya kelembagaan yang efektif ya, dalam hukum internasional. Jadi meminjam dari hukum tata negara. Nah, ada 4 dimensi. Yang satu adalah dimensi sosial. Dari proses global itu intinya adalah bahwa yang berpartisipasi dalam hukum internasional itu jangan hanya negara, tapi langsung ke individu. Karena sekarang internasional langsung ke individu. Contohnya adalah bidang perdagangan. Itu kan yang aktif dalam perdagangan itu bukan negara, meskipun negara bisa sebagai aktor. Dan banyak ketentuan internasional yang langsung ke individu, bidang HAM, lingkungan dan lain sebagainya. Maka dimensi sosial yaitu yang menyertakan yang ruang partisipasi masyarakat secara langsung dalam internasional. Di makalah sudah saya yang berikutnya adalah konstitusionalisme kelembagaan. Jadi di sini intinya adalah untuk adanya pembatasan terhadap kekuasaan. Ada 3 elemen. Itu perlu ada global governance, di mana relasi hukum nasional dan internasional itu moving from hierarchy to network. Sekarang kan ada hierarkis, jadi sekarang harus bergerak ke network interdependence. Karena yang real memiliki teritorial itu adalah negara nasional. Kemudian PBB itu adalah pelembagaan kekuasaan yang paling real, meskipun ada beberapa kelemahan. Dan yang ketiga, itu sekarang terbentuknya makro konstitusionalisme. Apa yang dimaksud? Sekarang hampir semua negara menjadi anggota dari organisasi internasional. Contohnya Indonesia anggota WTO.
maka negara itu secara tidak sadar, bukan secara sadar, itu menjadikan konstitusi organisasi itu sebagai konstitusi barunya, mengikat di situ. Ya, kita akan digugat sama Brazil ya, yang soal daging ayam di situ, yang soal bukan sertifikasi halalnya sebetulnya, karena itu diakui sebagai public morals. Tapi Indonesia melanggar ketentuan WTO, tidak memberikan pemberitahuan bahwa di Indonesia ada aturan soal sertifikasi halal. Jadi kita tunduk pada konstitusi itu dan WTO. Konstitusi kita juga menjadi tidak bermakna, makro konstitusionalisme, dan menjadi sangat powerfulnya organisasi internasional. Itu Pak, itu kan mau bikin disertasi itu ya. Jadi saya kasih masukan aja dulu sedikit. Saya tidak tahu Pak Firdan mau disertasi itu, tapi mungkin ada di penerawangan ya udah. Normatif konstitusionalisme. Jadi dia begini. Masyarakat nasional itu tidak bisa problemnya diselesaikan lewat hukum tertulis itu semua. Perlu ada satu akidah baru, ya, satu keyakinan masyarakat internasional, ada norma beyond written norms. Contohnya adalah Scopus. Ya. Jadi normatif konstitusionalisme. Karena keyakinan itu sebetulnya menjadikan kita damai ini. Jadi kenapa kita beragama, tapi masih terus ngotak-ngatik keyakinan? Ya nggak nikmat kamu beragama. Kalau saya masih simpel aja beragama mah ya kembali ke keyakinan. Saya capek harus merasionalisasi kematian, biar atau jadi siang kumawat. Udah aja, apa namanya, yakin di situ ya. Yang berikutnya adalah analogical constitutionalism. Jadi membuat analogi dalam hukum tata negara kan ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Satu saja di hukum nasional yang belum ada, executive power. Tinggal itu yang mungkin juga Pak Hilton tawarannya selain itu bagaimana menciptakan global executive powers di situ, yang bukan pelembagaan itunya tapi fungsi-fungsinya. Karena secara tidak langsung sekarang hukum internasional itu tidak lagi koordinatif, subordinatif. Hukum nasional banyak yang tidak berdaya menghadapi ketentuan internasional. Jadi penutupnya, jadi bagaimana Indonesia dan international law? Indonesia make a balancing national interest and international obligations. Itu yang harus menjadi politik hukum internasional kita. Jadi di fora internasional kita memperjuangkan kepentingan kita. Jadi ketika kita perjuangkan kepentingan kita dan diterima oleh negara lain, maka menjadi kewajiban internasional negara lain. Ketika kita menerima kepentingan negara lain, maka kita memiliki kewajiban internasional. Makanya we have to balance. Tapi caranya ini harus bagus, jangan vulgar. Contohnya di undang-undang perdagangan itu kurang elok. Nah, ini gara-gara DPR yang kadang-kadang nyamar kedawang bahasa Bandung atau bahasa Banten itu kekeh gitu, meskipun salah. Nah, itu. Nah, itu benar maksudnya, tapi cara yang salah. Jadi ada ketentuan begini, pasal 84 atau 85 bahwa pemerintah dengan persetujuan DPR dapat membatalkan perjanjian internasional yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Gawat teman-teman ini. Itu mah di belakang meja, jangan dimaklukan ke depan. Jadi bukan dinormalkan, tapi ada di back mind-nya kita. Akibatnya apa? Kurang dari 10 tahun warning dari negara Eropa, hati-hati berinvestasi di Indonesia karena kita tidak aman. Sementara Pak Jokowi bersusah payah meskipun diprotes menggunakan undang-undang cilaka 12 tuh. Sementara di undang perdagangannya begitu. Bagaimana investor mau datang? Karena anytime kata Indonesia bertentangan di situ, batalkan. Tidak ada kepastian. Jadi balancing national interest and international obligation. Segera itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa